Rekam an. Ini sudah pas jam 19. Kita Oke. baru Saya ini. buka dulu ya, Pak. Sebentar nih, Pak. Nggih. Apa? Ya, monggo. Oh, nggih, nggih. Oke. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah siap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Haji Muhammad Bahrul Ilmi dalam Filsafat Pendidikan Islam, pertemuan yang keempat. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Eh, Pada Bapak Dr. Haji Muhammad Bahrul Ilmi, disilakan. Monggo Bapak. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama ya, istilahnya sharing saja, merefresh pengetahuan-pengetahuan yang sudah pernah didapat. Oke, kita kemarin sudah sampai ke persoalan lumayan banyak sebenarnya udah. Nah, sudah sampai sini. Jadi pendidikan Islam itu menurut para ahli itu dasar pijakannya yaitu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad. Ini barangkali juga tidak terlalu sulit kita untuk memahami, nanti bisa dibaca. Saya masuk ke wilayah yang lebih urgent saja, bahwa nanti bisa dipahami. Nah, ini. Nah, pertanyaan filsafat ya. Pendidikan Islam itu menumbuh kembangkan potensi atau membentuk kepribadian peserta didik. Jadi pendidikan Islam itu mendidik tapi dengan nilai-nilai keislaman itu menumbuhkan potensi. Kan manusia itu dia punya 6 potensi. Pertama yang dia punya adalah potensi ruh. Kedua dia punya potensi nafsu. Kemudian punya potensi akal. Kemudian keempat potensi hati, kolbun. Yang kelima dia punya potensi hawas. Hawas itu panca indera, pendengaran, penglihatan, alat perasa itu ya. Kemudian yang keenam jasad, potensi jasad. Jadi semua kita punya 6 potensi itu. Nah, jadi pendidikan Islam itu sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, bahwa pendidikan Islam itu pendidikan yang diilhami atau yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah gitu ya, dari para ulama itu ternyata menumbuh kembangkan potensi yang 6 potensi itu, dan kemudian lalu membentuk kepribadian peserta didik itu. Nah, dan itu memang agama disiapkan oleh Allah itu untuk rohani. Makanya kan sering menyebut rohaniawan gitu ya. Memang agama itu untuk rohani sebenarnya aslinya. Nah, kemudian apakah ada dikotomi antara keduanya di situ? Artinya antara jasad dan rohani itu dikotomi enggak? Atau antara pendidikan umum dengan pendidikan agama itu terjadi dikotomi enggak gitu? Banyak yang terjadi pendikotomian itu. Nah, maka bagaimana konsep fitrah kesucian dalam Islam itu? Nah, kemudian apa ciri-ciri pendidikan Islam dan bagaimana persamaan dan perbedaannya dengan pendidikan antroposentris, ya, antroposentris. Nah, kita terus dulu. Nah, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu pasti dia akan berangkat dari 3 hal ini, 3 unsur ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini hampir semua filsafat pasti berangkat dari sini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi itu orang sering mengatakan apa itu sesuatu yang ada itu. Ya, artinya ilmu membahas tentang hakikat yang ada.
semua yang ada di dunia ini, semua yang terhampar, semua yang kita bisa lihat, kita rasakan, itu menjadi pertanyaan persoalan ontologi. Artinya, ilmu yang mempelajari tentang ada. Manusia itu ada, langit itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, Allah itu ada. Itu dalam lingkup bahasan ontologi yang ada atau dikatakan dapat wujud berdasarkan pada logika. Jadi logika akal kita itu bisa menerima. Yang menurut istilah ilmu sering dibahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, di sisi lain membahas tentang prinsip yang paling mendasar atau paling dalam dari sesuatu yang ada. Apa itu sesuatu yang ada itu? Allah itu ada. Bagaimana adanya? Kan itu menjadi untuk persoalan ontologi. Nah, ontologi itu adalah sebenarnya persoalan metafisik, metafisika, meta. Apa yang terhampar, apa yang bisa kita terima dengan logika kita. Maka filsafat pendidikan Islam itu berarti memasuki area pemikiran yang sangat mendasar, sistematik, logis, menyeluruh tentang pendidikan. Maka masalah-masalah yang dalam lingkupnya itu setidak-tidaknya persoalan metafisik, itu yang ingin dicari itu apa gitu ya. Apa ya filsafat yang ingin dicari itu. Lalu kita menemukan hakikat dari sesuatu yang ada itu apa sih hakikatnya? Pendidikan itu apa sih hakikatnya? Manusia itu apa sih hakikatnya? Nah, agama itu hakikatnya apa gitu kan. Jadi selalu mengarah ke persoalan yang sangat mendasar. Itu ontologi. Nah, dalam Islam ini lalu dibicarakan dalam ranah ilmu tauhid biasanya. Nah, lalu ketika membahas pembahasan metafisik itu adalah Tuhan, manusia, alam gitu ya. Itu kita bisa melihat dari sisi pendidikan Islam. Nah, being sesuatu yang ada itu ada dua, ya. Ada yang menciptakan, ada yang membuat, ada juga yang diciptakan. Ada artinya sesuatu yang diciptakan oleh pembuat tadi, si yang menciptakan. Nah, ada yang yang menyebabkan, ada juga yang diakibatkan. Jadi ada yang menyebabkan, artinya ada kausalitas, ada unsur kausalitas, unsur sebab akibat gitulah. Nah, jadi dalam filsafat itu lebih banyak berbicara kalau dalam sufi itu wilayah asbab. Kita ini kan umumnya wilayah asbab. Jadi kalau tidak ada asbab, tidak ada akibat gitu. Tidak terjadi sesuatu. Itu bukan wilayah tajwid yang begitu saja ada gitu. Itu tidak. Nah, nah, maka setiap proses penciptaan itu pasti ada faktor di situ yang menentukan adanya penciptaan. Pertama, ada penciptanya, subjeknya. Yang kedua, dari bahannya, ada objeknya. Kemudian ada bahannya, ada bahan yang dipakai. Ada tujuannya juga. Bahkan ada prosesnya di situ, gitu kan. Itu selalu 5 hal ini muncul gitu kan. Adam misalnya, Nabi Adam yang menciptakan, mengatakan Allah yang menciptakan. Nah, dan itu ciptaannya ada berbentuk gitu lah. Bahannya apa? Dari tanah, tanah liat yang dibentuk. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya adalah menjadi khalifah, menjadi perwakilan Allah di dalam dunia ini untuk memelihara alam dunia ini, untuk sebagai uh,
masa transit untuk menuju alam akhirat. Tujuan yang lain adalah sebagai hamba. Hamba itu saja adalah mengabdi kepadanya, mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi kepadanya itu membutuhkan pemahaman, butuh ilmu. Nah, dan di situ ada proses, ada ruang dan waktu di situ. Maka Adam pun diciptakan juga mengalami proses, ada ruang dan waktu. Begitu juga setelah keturunannya, ada proses itu, ada ruang dan waktu. Nah, tahapan ada yang lima ini, itu ada yang konkret, ada yang abstrak. Konkret itu nyata, bisa dilihat, bisa diamati, bisa dipahami, bisa dimengerti lah. Itu konkret, nyata, nyata gitu deh. Tapi ada yang abstrak, goib gitu lah. Tidak bisa dilihat, tapi ada itu gitu lah. Bagaimana proses kehidupan itu abstrak, goib itu. Bagaimana nasibnya, bagaimana kapan lahirnya, proses itu berlangsung seperti apa. Kemudian ditentukan kapan matinya, kemudian bagaimana rezekinya, jodohnya, itu abstrak semua, goib semua itu, tersimpan semua. Nah, maka konkret itu kan tadi dilihat, diraba, dirasa, diukur, dan lain sebagainya. Sedangkan abstrak itu hanya dapat dilihat dengan penglihatan goib melalui konsep saja, imajinasi kita, angan-angan kita saja yang bisa mengetahui itu. Jadi kita tidak mengerti bagaimana sebenarnya proses-proses kejadian itu. Semuanya abstrak. Nah, ada yang dapat disandarkan kepada eksistensi Tuhan, ada juga yang disandarkan kepada eksistensi manusia. Adanya ruh misalnya, adanya yang pencipta, itu mesti disandarkan kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi proses yang lain-lainnya, kita diberi kewenangan juga, diberi kesempatan untuk menerima eksistensi itu. Ada asbab di situ dalam konteks kemanusiaan. Nah, maka jika terjadi konflik antara ada disandarkan kepada Tuhan dan ada disandarkan kepada manusia, maka dalam konteks Islam inilah bedanya konsep Islam dengan konsep filsafat Barat. Kalau filsafat Barat, Tuhan tidak ada. Tuhan itu dianggap, maka dia kalau terjadi persoalan itu kembali pada kemampuan akalnya. Nah, itu yang kemudian menimbulkan mereka sering stres, buntu di situ. Nah, maka jika terjadi konflik antara otoritas manusia sebagai culture, sebagai yang punya budaya, sekali dan terhadap alam, alam ini kan sesuatu yang juga berproses, sesuatu yang juga punya otoritas, sesuatu yang juga dianggap hidup. Kan hidup semua. Karena di dunia ini hanya ada dua, hidup, bergerak atau diam. Ketika bergerak dia tidak mungkin diam, ketika diam dia tidak mungkin bergerak. Allah menciptakan kedua-duanya, gerak dan diam. Nah, segala yang bergerak itu dianggap hidup. Segala yang tidak bergerak itu dianggap dia terhenti dalam kehidupannya. Nah, maka apabila terjadi konflik antara otoritas manusia, otoritas itu artinya uh, dalam nalar alam pikir kemanusiaan yang menimbulkan budaya terhadap eksistensi alam, maka maka manusia seharusnya
mesti membenamkan otoritas mutlaknya terhadapnya. Artinya manusia tidak bisa memaksakan di situ. Karena manusia tidak terlibat mengadakan alam itu. Misalnya, artinya gini, manusia itu mesti harus berdamai dengan keadaan alam gitu lah. Misalnya hujan dengan kecepatan yang tinggi besar gitu ya. Kan hukumnya air itu kan dia selalu mencari daerah yang rendah. Jadi sebenarnya semua semua yang dikatakan Allah itu tidak ada bencana namanya, tidak ada bencana. Semua normal saja, semua dalam otoritasnya Allah. Hujan. Cuman kan begini, karena air itu sifatnya dia selalu mencari yang rendah, maka kemudian ketika selokan-selokan atau gorong-gorong itu mampet, maka terjadilah dia tidak bisa bergerak. Maka manusia mesti harus uh, meskipun dia punya otoritas, dia harus membenamkan otoritasnya dan harus menerima kenyataan itu. Karena memang yang menciptakan bukan manusia, itu di luar kemampuan manusia. Nah, ini cara berpikir filsafat begitu. Mulai rumit ya. Mulai kita mulai berpikir keras nih, cara memahami logika berpikir gitu. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa nanti ya santai aja, nggak ada masalah. Kita ini kan melatih melatih nalar kita sebenarnya. Ya, melatih nalar. Jadi manusia itu sebenarnya kata ulama dia menjadi khalifah itu nggak kuat dia sebenarnya. Tidak bisa dia. Bukan khalifahnya yang nggak bagus, bukan. Konsep khalifahnya bagus. Cuman manusia itu dia punya keterbatasan oleh dirinya gitu lah. Dia punya keterbatasan. Coba orang punya duit satu triliun, 2 triliun. Jangan-jangan untuk apa sih 1 triliun itu? Gitu lah. Gitu. Punya tanah misalnya puluhan ribu hektar misalnya. Jangan-jangan untuk apa? Jadi manusia itu kadang-kadang melampaui batas, gitu, melampaui batas dengan ketamakannya, dengan ketakusannya, dengan keujubannya, dengan keriaannya, dengan kesombongannya. Jadi dia punya punya sifat jelek manusia itu. Dia punya sifat jelek, makanya iblis saja meragu dia dengan kemanusiaan manusia Adam itu untuk menjadi khalifah tuh ragu dia. Kadang-kadang terpikir seperti itu gitu lah. Lepas dari tafsir yang lain yang mengatakan bahwa itu karena kesombongan. Iya, tapi itu sebuah skenario-nya Allah, sebuah skenario. Semua dalam konteks Allah yang membuat model-model seperti itu. Nah, Suaranya putus-putus, Pak. realitas itu sesuatu yang berada pada sesuatu sesuatu yang berada pada sesuatu yang merupakan bagian dari yang Bagaimana ini? Oh ya, dengar. Terpental Mas itu. Suaranya hilang sinyal. Frontal ya.
Orangnya juga Mangan jambu disit lah. Medang dulu, Medang. Mas Bahrulnya, Medang, medang. Iya cagake ndi cagake. ayo, cagake nih. Ini cagak tuh. Ngopi. Ini cagaku nih. Ayo Pak Saring ini. Pak Sugeng pundi kopine Pak Rotine Sugeng? Bang Dedi, rotine. Mangan iwak bebek Nah, terlempar beri. lagi. Kan Mbak Terima Ella. lagi. Udah masuk Pak Bahrul, monggo. Lanjut. Ini sinyalnya ini habis hujan di sini. Sami mawon Pak. Oke, sudah teruskan. Ya, jadi Soalnya berpok-berpok. sebuah realitas selalu berdimensi ruang dan waktu. Dia tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Maka disitulah dia mengandung pluralitas sekaligus relativitas. Banyak dan itu sangat relatif, tidak ada yang pasti. Gitu. Nah, tidak ada yang pasti. Nah, maka filsafat Islam memandang realitas yang plural ini dan relatif ini itu adalah spiritual gitu lah. Spiritual, sebuah keyakinan batiniah gitu lah. Ini perspektif Islam gitu ya. Islam memandang begitu. Jadi dalam filsafat Islam memandang realitas yang berdimensi ruang dan waktu itu ya. Dan di situ mengandung ada pluralitas, banyaknya berbagai macam hal. Sekaligus di situ ada relativitasnya juga, relatif. Tidak ada yang menunjukkan angka pasti, itu tidak ada. Semua relatif gitu lah. Kebenaran itu juga relatif. Segala sesuatu semuanya relatif. Nah, hakikat spiritual dari realitas itu terdapat pada adanya dinamika dan perubahan. Jadi dia akan terjadi perputaran terus, berdinamis dia berputar ya. Dan akan mengalami suasana perubahan terus. Termasuk diri kita juga begitu mengalaminya. Kita setiap hari terjadi dinamika dalam hidup itu. Kita yang hari ini bukan kita yang kemarin. Karena bisa jadi ketika kita sudah tidur, itu sudah banyak sekali sel-sel tubuh kita yang sudah dimatikan, keluar, dan diganti oleh Allah dengan sel-sel yang baru lagi. Atau orang menyebutnya, kita sebenarnya tidak mandi pada air yang sama. Kita tidak berwudu pada air yang sama. Kita tidak berada pada situasi yang diam, tapi dalam situasi yang selalu berubah. Nah, jadi secara kodrat, dia selalu terjadi dan akan terus terjadi. Dan merupakan itulah yang disebutkan sunatullah. Gimana bisa mencerna? Mudah-mudahan deh bisa mencerna. Makin bingung Pak Dokter. Sedikit-sedikit lah. Iya, filsafat memang begini. Filsafat itu ya seperti ini bahasanya. Nah, makanya belajar filsafat itu, kalau kita baca buku filsafat itu baca aja terus baca. Nanti semakin ke ujung kita semakin terbuka pemahamannya. Nah, itu filsafat. Nah, oke. Nah, jadi bidang filsafat yang meneliti hakikat wujud atau ada atau being dan lugus pemikiran atau ilmu, maka ontologi pengetahuan filsafat ada ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada. Ini ontologi masih. Atau berwujud berdasarkan logika, sehingga dapat kita terima oleh banyak orang yang bersifat rasional. Akal kita kan rasionalitasnya bisa mencerna gitu. Dapat kita pikirkan. Dan sudah terbukti keabsahannya.
Nah, seperti itu. Itu ontologi. Jadi sesuatu yang sangat mendasar sekali. Mendasar dalam artian ya sesuatu itu ada. Maka apapun sesuatu yang ada kalau kita pikirkan, maka kita akan menemukan hakikatnya. Nah, makanya dalam kajian-kajian sufi kan yang perlu dipelajari itu justru diri kita sendiri. Hakikat diri kita itu sendiri. Makanya lalu disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Nah, itu. Nah, oke, terus dulu nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanya gitu ya. Ontologi pendidikan Islam, kalau kita bicara hakikat ilmu hakikat, ini sangat luas ya. Apakah hakikat dibalik alam nyata ini? Apa hakikatnya alam nyata ini? Kemudian menyelidiki hakikat dari segala sesuatu dari alam nyata yang terbatas oleh panca indera kita. Kita hanya melihat dari sisi panca indera terbatas. Halo, Pak Ulum nyuwun sewu. Putus-putus. Kita ini dengan keterbatasan. Meskipun kita punya kebebasan, tapi kebebasan yang sangat terbatas. Ada qaid. Kita tidak punya kemampuan sebenarnya, tapi diberi kemampuan yang sangat terbatas. Nah, hakikat itu adalah realitas. Realitas itu ialah kerealan atau real itu yakni kenyataan yang sebenarnya, real. Ini Minum dulu. Lagi, weh, Nisan dulu, izin. teman. Adan. Izin nisan dulu. Lagi perjalanan ke Cilacap, Bu. Mohon maaf nih, nggak bisa on kamera. Oh, Pak Penuh gelap-gelapan kok. iya. Saya suka yang gelap-gelap, Bu. Kalau gelap. Bersir. Oke. Monggo Pak Ulum. Oke. Oke, kita Sinyal. ulang lagi. Oke. Sinyalnya turun naik. Oke. Nah, jadi hakikat realitas itu sesuatu yang keadaan sebenarnya sesuatu. Bukan keadaan yang sementara. Bukan keadaan yang sementara. Yang menipu gitu loh, atau yang kita tertipu dengan pandangan sesuatu. Bukan pula keadaan yang berubah atau bukan sesuatu yang fata morgana, tapi nyata gitu loh. Real. Nah, jadi ontologi pendidikan menyelami hakikat dari pendidikan Islam. Apa sih sebenarnya pendidikan Islam itu? Kenyataan dan itu adalah segala pola organisasi yang melingkupinya. Nah, itu. Ya, pelan-pelan memahaminya. Memang tidak gampang memahami filsafat itu. Kita butuh ekstra fokus berpikirnya. Tapi nanti sampai dibaca berkali-kali nanti ketemu. Ya. Nah, apa yang melingkupinya itu, gitu kan? Apa yang melingkupinya? Hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Hakikat tujuan pendidikan Islam, hakikat manusia sebagai subjek peserta didik, ya.
hakikat kurikulum pendidikan Islam. Minimal 4 hal ini yang perlu kita pahami hakikatnya. Apa sebenarnya pendidikan Islam itu? Apa tujuannya? Apa sebenarnya manusia itu? Sehingga dia sebagai subjek pendidikan, sebagai subjek pendidikan Islam. Apa hakikat kurikulumnya? Nah, itu. Setidak-tidaknya 4 ini. Oke, kita bicara hakikat dulu. Apa itu manusia? Nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Quran ya. Ini saya cuma menggambarkan secara umum saja. Kita asal kejadian manusia itu adalah persenyawaan. Persenyawaan itu ya terjadinya 2 hal lah ya. Kita bisa lihat nanti dalam surat At-Tin, atau kita bisa juga lihat dalam Quran surat Sajadah, Al-Mu'min. Kemudian kita lihat ada turab di situ. Turab itu kita bisa lihat surat Al-Hajj, Ali Imran. Kemudian salsah atau har dalam surat Ar-Rahman. Dan hamain masnun itu surat Al-Hijr. Dan ruh. Itu persenyawaan kelima hal ini. Nanti bisa dicek Quran. Pelan-pelan aja buka Qurannya, terjemahannya itu ya. Lihat. Jadi asal kejadian manusia pas Adam itu melalui proses biologi sesuatu yang hidup melalui pasangan laki-laki dan perempuan. Itu nanti tergambar dalam surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14. Itu hakikat manusia secara umum. Itulah hakikat manusia. Nah, nanti bisa dilihat nanti pakai Al-Quran terjemah ya. Nah, maka manusia ada perangkat di dirinya. Maka ada 2 kata kunci di situ dalam Quran, al-insan dan al-basar. Makanya orang mengatakan dalam sebuah hadis, bapak dari ruh manusia itu adalah Rasulullah, sedangkan bapak dari jasad manusia itu adalah Adam. Nah, Adam itu disebut al-basar. Ya. Nah, insan itu bentuk jamak dari nas. Ya ayuhan nas, ya ayuhal insan, ya ayuhan nas. Nah, itu kan banyak turunnya di Makkiyah ya, di Mekah. Nasah, melihat, mengetahui atau meminta izin di situ maknanya lalu di kamus. Maka manusia itu dapat mengambil pelajaran apa yang dapat dia lihat. Itulah kenapa Allah mengatakan manusia itu keistimewaannya dia bisa memberi nama semua yang dia lihat. Jadi semua di dunia ini tidak ada yang tanpa nama. Semua manusia bisa memberi nama. Itu kehebatan manusia. Dia dapat mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Itu manusia. Berbeda dengan jin. Ya, manusia tuh hebat. Dan dia terdorong untuk meminta izin menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Itu manusia. Ya, itu insan. Makanya disebut insan. Insan itu tidak bagus sebenarnya. Insan kamil misalnya. Itu sebenarnya insan itu nggak bagus. Nah, nasia. Karena insan itu berasal dari akarnya kan nasia, lupa. Manusia itu pelupa. Ya. Jadi dia ada kaitan antara manusia dengan kesadaran dirinya ada. Dia sering lupa dia. Nisyani gitu ya. Nah,
Makanya manusia itu lupa terhadap sesuatu hal. Disebabkan dia kehilangan kesadaran terhadap sesuatu. Kadang-kadang kita lupa. Itu manusia. Jadi kalau belum pelupa bukan manusia namanya. Itu manusia, dia pelupa. Seperti itu. Karena dia nisyan. Ya. Nah, insan itu juga dari kata-kata uns atau anisa. Jinak. Jadi menunjukkan pada dasarnya manusia itu jinak. Dia tidak liar gitu lah. Dia beda dengan binatang. Manusia itu jinak. Dan dia dapat menyesuaikan dirinya dengan realitas hidup dan lingkungannya. Itu manusia, insan. Nah, tapi pada sisi lain Allah juga menyebut manusia itu sebagai al-basar. Nah, al-basar. Makanya disebut Adam itu abal basar. Bapak jasad gitu ya. Dan itu semua makhluk, baik laki-laki maupun perempuan, baik individu maupun kelompok, itu disebut al-basar. Konteksnya manusia. Nah, jadi al-kota basar itu jamak dari kata basar, permukaan kulit, kepala, wajah, gitu ya, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Itu secara pengertiannya begitu. Nah, untuk itu maka kata basar itu mengacu kepada manusia dari aspek lahiriah saja, tidak menunjuk kepada rohani. Gitu ya. Jadi hanya jasadnya saja, al-basar. Nah, manusia dilihat dari sisi insan, maka dia akan berkembang, ada perkembangan, ada pertumbuhan. Sangat tergantung kepada pengembangan dirinya. Sangat tergantung dia bisa memperbaiki keadaan dirinya. Nah, lingkungan termasuk pendidikan, termasuk kebudayaan. Nah, sedangkan manusia dari sisi kata basar itu sangat tergantung pada alam. Nah, gitu. Dia sangat tergantung kepada alam dia. Nah, jadi insan dan basar itu ada perbedaan perspektif di situ dalam memahaminya. Ya. Nah, apa itu potensi manusia? Nah, pertama nafsu. Insan sinonimnya itu ya insan itu. Al-fard mengacu pada zat manusia secara keseluruhan. Nanti dilihat surah Al-Baqarah ayat 48, Ali Imran 185 dan Al-Maidah. Manusia itu ada nafsu gitu loh. Dan itu yang pertama kali diberikan kepada manusia, kepada calon janin itu, nafsu dulu supaya dia bisa makan. Ini kita belajar untuk memahami hakikat diri kita sebagai manusia. Karena itulah pendidikan Islam. Kita disuruh mengenal diri kita. Nah, yang kedua jisim, jasad, jismun. Kita bisa lihat Al-Baqarah nanti 247, Al-Munafikun ayat 4, Al-Jismun itu mengacu kepada persyaratan imamah atau untuk menjadi penguasa, maka dia harus punya ilmu, punya kekuatan fisik dia. Dan itu yang kedua, itu potensi manusia yang kedua. Yang ketiga, dia punya potensi akal. Dalam bentuk kemampuan pemikiran manusia. Nah, akal ini penopang agama dan tiang agama. Kenapa akal? Karena dengan akal kita bisa memahami Quran. Dengan akal kita bisa hidup lebih leluasa, lebih bisa menyesuaikan keadaan. Itu akal. Makanya
Sering kali para ulama menyebutnya itulah yang menopang agama, akal tadi. Makanya dalam fikih orang baru dikatakan mumayyiz kalau dia berakal. Dia baru diwajibkan taklif hukum untuk sholat kalau dia berakal. Dia untuk puasa harus berakal. Untuk nikah dia harus berakal. Jadi akal itu penopang agama dia. Kalau orang tidak punya akal, maka kemanusiaannya terganggu. Kalau kemanusiaannya terganggu, maka dia tidak ada kewajiban apa-apa. Dia tidak punya kewajiban untuk sholat, puasa, zakat, haji. Tidak ada kewajiban. Karena dia tidak punya akal. Gitu kan? Dia tidak punya akal. Jadi akal itu menjadi standar untuk menentukan taklif pembebanan. Karena dia penopang agama. Kalau tidak, dia gila. Kalau gila, dia tidak ada kewajiban apa-apa. Nah, gitu ya. Maka menurut Al-Aqad, bahwa al-lubun itu adalah akal yang mampu mengetahui, memahami. Akal itu sumber pengetahuan, pemahaman yang terdapat dalam otak manusia. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 73. Nah, yang ketiga akal. Yang keempat al-qalbun. Qalbun. Nah, kalau kita sering menyebut hati, ya, hati. Tapi banyak ulama mengatakan hati itu hanya pintu gerbang. Hanya pintu gerbang dari qalbun. Pintu gerbangnya saja. Itu hati. Nanti kalau sudah masuk, baru ketemu qalbun. Setelah ketemu qalbun, masuk ke dalam, ketemu fuad. Masuk ke dalam, dia ketemu sadrun. Atau as-sudur. Nah, menurut Al-Ghazali, atau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, masuk lagi ketemu sirhun. Sir. Al-Qudsi. Nah, itu beda. Jadi kita sendiri mungkin belum mengenal tentang diri kita. Ya. Maka iman itu bersemayamnya di kolbun. Makanya Rasulullah mengatakan, menyebut di hatinya ini. Baik buruk manusia itu ada di sini nih, di hatinya ini loh. Ada di sini. Nah, itu kolbun namanya. Nah, kita menyebut hati, padahal bukan hati yang gempol hati itu bukan. Tidak lagi. Ya. Nah, kata ini digunakan berkaitan dengan emosi dan akal. Jadi ada emosi itu potensi kemarahan, potensi nafsu di situ. Jadi ada potensi akal satu sisi yang lain. Ya. Jadi emosi itu memang di bagian dari potensi manusia, tapi itu mesti harus diredam karena itu nafsu. Makanya nafsu itu mudah marah dia, mudah tidak terima, pinginnya lebih hebat daripada yang lain. Itu nafsu. Nafsu itu seperti anak kecil. Kan anak kecil itu kan dia kalau punya mainan dia tidak bisa dipinjam, tidak bisa disentuh, pinginnya dikuasainya terus. Itu seperti itu nafsu. Ya. Nah, tidak menunjuk kepada unsur-unsur biologis. Ia hanya merupakan dasar kesucian manusia. Fitrah yang sehat. Ada perasaan iman di situ. Ada kemauan, ada kontrol, ada pemahaman. Ada alat ma'rifah, mengenal Allah di situ. Ma'rifat kepada ilmu. Jadi kalau ma'rifat kepada ilmu, lalu nanti ujung-ujungnya mengenal Allah yang pemilik ilmu, yang maha alim. Alimun ilmu. Nah, yang punya ilmu dan alim. Nah, nanti ada yang kelima, ruh. Ini tidak didapati batasan dalam Quran.
Maka roh itu dikatakan kulir ruh mirabbika. Roh itu urusan Tuhanmu, kata Allah. Jadi kita beragama ini itu urusannya Allah. Memberi petunjuk atau tidak, memberi hidayah atau tidak. Itu ruh di situ. Maka ruh dikaitkan dalam arti pembawa wahyu, yaitu Jibril. Makanya kan sering ketika bicara tentang surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri min alfi syahr tanazzulul malaikatu wa ruhu fiha. Ruh itu kalau dikaitkan dengan Jibril, ada rahasia di situ, ada sir ilahiyah di situ, sir ketuhanan di situ, rahasia Allah di situ. Yang dengannya lah maka tanah liat kering itu menjadi manusia. Dia bisa memberi hidup dan Al-Quran. Nah, nanti bisa dicek dalam surat Al-Hajj ayat 29, Sajadah 7 sampai 9, As-Su'ara, As-Surah ayat 52, As-Su'ara ayat 193 dan seterusnya. Ini bisa dicek sendiri aja. Nanti bisa bisa memahami lebih dalam. Tugas saya hanya memancing saja, menumbuh mengompori sedikit-sedikit gitu lah, membuat letupan-letupannya saja. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih gini. Nanti kita belajar sendiri aja. Nah, yang terakhir ada pitqah, kesucian. Kata pitqah ini dengan segala bentuknya dalam Al-Quran ada 19 ayat dalam 17 surat. Nah, maka dari segi bahasa, kata pitqah itu diambil kata al-fathu. Fathu itu artinya berarti penciptaan. Ya. Pitqah dapat berarti cara penciptaan, sifat pembawaan sejak lahir, suci gitu ya. Allah itu menyukai orang-orang yang suci, yang bersih, mutatahhirin. Nah, gitu kan? Makanya kita ketika berwudu kan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni mutahhirina. Nah, gitu. Berdoa begitu. Jadi ada sifat watak manusia tuh yang memang sunatullahnya sudah begitu gitu loh. Fitrahnya begitu gitu lah. Ya. Itu ada pembawaan sejak lahir. Ya. Watak manusia itu begitu, agama dan sunnahnya begitu gitu. Nah, dan itulah hakikat ada, gitulah. Hakikat ada ini ontologi masih kita ya. Maka cenderung kepada agama, gitu ya, cenderung kepada kebenaran, kepada keadilan, gitu ya, dan sebagainya. Ada kecenderungan manusia tuh cenderung begitu, senang dia, gitu kan? Nah, itu kecenderungannya begitu. Nah itu bagaimana performance manusia itu? Performanya, dia rasional. Yang logis itu dia rasional. Jadi berangkat dari keragaman potensi manusia yang misteri. Manusia itu kan sebenarnya suatu misteri. Sulit ditebak gitu lah. Tidak ada yang bisa mengetahui. Karena manusia itu, Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu kan, al-insanu sirruhu. Manusia itu rahasiaku. Wa ana sirruhu. Dan aku tuh rahasianya. Artinya, kita manusia ini punya rahasia masing-masing dengan Allah. Itu dia punya rahasia. Makanya misteri sekali. Kita tidak diberi kemampuan untuk melihat, untuk membaca hati orang. Cara berpikir orang itu kita tidak punya kemampuan. Karena misteri semua. Nah, maka dia menjadi makhluk yang paradoksal.
Dia bukan malaikat, bukan iblis, bukan pula hewan, gitu ya. Tapi manusia ya manusia gitu aja. Tapi dia punya sifat banyak. Sifat malaikat dia punya. Sifat iblis dia punya. Sifat hewan dia juga punya. Komplit ya. Nah, artinya manusia itu sifat yang kehewanan ada. Makanya gak rakus kan, tamak. Manusia tamak sekali. Di ibarat itu dikasih tangan kanan ini matahari, tangan kiri ini bulan, itu masih kurang juga. Dikasih ya, 1 gunung emas nggak cukup, 2 gunung nggak cukup juga. Itu manusia tamaknya itu. Itu sifat binatang, kehewanan. Tapi juga ada sifat iblis. Dia punya sifat iblis. Sombongnya ada, ujubnya juga ada, rianya juga ada, merasa hebat juga ada di situ. Lengkap ya, iblis. Tapi dia juga punya sifat malaikat. Taat dia, mudah taat dia. Mudah kembali dia kepada Allah. Zikir, istighfar, gitu kan. Sifat malaikat, kesucian-kesucian begitu. Jadi manusia dan hewan itu terdapat, karena manusia dia punya kemampuan, ada iman, ada ilmu di situ. Makanya ulama mengatakan manusia itu dia akan nampak kemanusiaannya kalau dia mencintai ilmu. Jadi kalau dia tidak mencintai ilmu, kemanusiaannya tidak nampak. Nah, kita ini orang yang bergelut di apa? Bergelut di bidang keilmuan, semuanya kan, sekolah-sekolah itu sebenarnya menggambarkan kemanusiaan. Sebagai kemanusiaan. Kita karena ada iman di situ, ada iman dan ilmu di situ. Nah, itu purpose manusia. Jadi manusia itu bentuk tampilannya itu seperti itu. Dia pertama rasional karena ada akalnya tadi. Nah, dengan akalnya itulah kalau Al-Ghazali mengatakan akal itu perdana menteri, sedangkan qalbun itu rajanya, rajanya. Maka mesti perdana menterinya adalah akalnya. Nah, maka Dr. Alexis dia mengatakan manusia itu makhluk yang misterius, dia katakan. Karena derajat keterpisahan antara manusia dari dirinya itu berbanding terbalik dengan perhatiannya. Jadi rumit manusia itu. Rumit sekali. Sulit memahaminya. Nah, inilah salah satu nanti yang membuat kenapa pentingnya pendidikan bagi manusia itu. Karena manusia itu rumit. Misterius dia. Dia perlu dididik. Sebenarnya yang mendidik juga Allah, cuman melalui perantaraan manusia juga. Gitu. Nah, implikasi dari paradoksal ya, ini paradoksal nih, bukan paradoksal tersebut menampakkan sifat-sifat positif sekaligus negatif. Jadi ada positif, ada negatif di situ. Dia selalu bergandengan. Selalu bergandengan. Dia tidak terpisah. Manusia itu dinamikanya kadang-kadang dia senang, kadang-kadang sedih. Senang, sedih. Dia begitu terus. Dia selalu berdinamis. Maka kita tidak bisa, kata ulama, kalau kita menjaga jarak antara baik dan buruk, maka iman kita melemah. Tapi kalau kita bisa mendekatkan baik dan buruk dalam suasana yang seimbang, maka iman kita naik. Jadi sewaktu-waktu kena ujian, sabar. Sewaktu-waktu kita dapat
Fa innamal usri yusra, kita mendapatkan kemudahan, kita bersyukur lagi. Terus saja begini. Inilah, maka kita bisa menikmati sehat ketika ada sakit. Kita bisa menikmati siang ketika ada malam. Kita bisa menikmati senang ketika ada sedih. Jadi dia selalu bersanding begini. Jadi tidak bisa memilih yang nyamannya saja, itu tidak bisa. Nah, gitu. Nah, sifat positif itu ditunjukkan dengan tugas-tugas manusia di bumi. Dan sifat-sifat negatif juga ditunjukkan. Manusia itu lalu putus asa, mudah putus asa dia. Kadang-kadang tidak mau berterima kasih. Itu kan negatif. Kadang-kadang mudah berkeluh kesah. Kikir juga dalam surat Al-Ma'arij itu. Suka membantah juga dalam surat Al-Kahfi itu. Melampaui batas juga dalam surat Al-Alaq. Mudah berprasangka jelek itu dalam surat An-Najm dan sebagainya. Gimana? Bingung? Ada pertanyaan kan? Tidak, Saya Pak, tidak, tanya Pak. Saya tidak Pak. berat. Saya nggih, nyuwun sewu. Ya gimana? Tadi kalau dikatakan bahwa eh, semua manusia itu terbuat dari tanah misalnya ya. Kalau sama-sama terbuat dari tanah, tetapi mengapa sifat manusia itu berbeda-beda gitu ya? Ada yang apa santun, lembut gitu, tetapi juga ada yang pemarah kayak gitu-gitu. Ya saya. Iya. Nah itu kalau dagelannya teman saya dikatakan, oh itu dulu lahirnya anu tanahnya tanah sengketa gitu, jadinya mudah marah gitu. Apakah itu mempengaruhi atau eh, itu hmm, atau tidak ya gitu, mempengaruhi atau tidak ya gitu. Jadi kenapa kita sama-sama dibentuk dari tanah, tetapi kok kita memiliki sifat yang berbeda-beda sekali. Seperti itu Pak yang ditanyakan. Itu aja cukup deh. Monggo. Nah, itu kan banyak banyak bentuknya tadi. Kita nah itu kan cuma simbol. Sebenarnya kita diambil dari saripati tanah. Kan kita makan beras kan dari saripati tanah. Kita makan buah-buahan semua dari saripati tanah. Itu kan kemudian yang kita makan menghasilkan sperma dan sel telur. Oh, Kemudian, tapi kalau barangnya barang haram, kan nanti ada istilah haram li zatihi atau haram li ghairihi. Ini juga menjadi asbab akan potensi berikutnya. Nah, jadi kan apa bisa tumbuhan itu tumbuh tanpa ada panas, tanpa matahari? nggak bisa. Nggak Tidak bisa. bisa. Tanpa ada udara, tanpa ada air, Nggak bisa. tanpa ada tanahnya. Jadi makanya lalu di tubuh itu ada 4 anasir. Ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur angin, dan ada unsur ada unsur air. Nah, maka kemudian lalu oleh para ulama diistilahkan api dan angin itu menghancurkan sifatnya negatif. Sedangkan tanah dan air itu sifatnya dingin, menyejukkan, positif. Sehingga di dalam tubuh ini juga terjadi pertarungan antara anasir tadi. Lihat api. Api itu dia selalu ke atas, dia tidak mau ke bawah.
Katanya tidak ada api yang ke bawah, itu tidak ada. Selalu dia naik ke atas, ngumpul. Air tidak, dia selalu menuju ke bawah air itu. Tanah itu menghidupkan, tapi menghanguskan. Nah, gitu. Angin itu merusak. Dan itu bergejolak di dalam tubuh kita ini. Makanya dimunculkanlah simbol-simbol di dalam ini. Maka nafsu itu kecenderungannya kan melahap, merusak, gitu ya. Nah, sedangkan sisi yang lain, hati itu nanti kalbun salim. Makanya nafsu itu kan lalu dibentuk sebagaimana dia menjadi dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah. Kemudian terakhir dia menjadi nafsu mutmainnah. Itu kalau dibagi 3. Tapi ada yang membagi 7. Tahapannya ada 7. Nah, jadi ini berpotensi dalam kehidupan membuat sesuatu itu belum stabil. Maka dia butuh ilmu. Nah, ilmu itu dimasukkan itu untuk menetralisir dia. Maka akal itu bisa menerima lalu mengendalikan. Oh, ada perintah Allah dikerjakan. Lalu semua perbuatan fahsya wal munkar itu tertekan dia. Lalu diciptakan juga ada iblis di situ, ada setan yang juga bisa masuk gitu kan. Nah, ada sebuah di kitab Al-Guniyahnya Syekh Abdul Qadir itu begini. Ketika seorang mukmin itu keluar dari rumahnya, maka Allah mengutus 2 orang malaikat untuk menjaga rumahnya. Nah, dan dengan waktu bersamaan, iblis pun mengutus setan, 70 setan. Nah, ketika dia datang ke rumah, ketika dia mengucapkan salam, maka pasukan iblis yang 70 tadi meninggalkannya. Dan masuklah setan, malaikat tadi ke rumahnya dan membuat baik seisi rumahnya. Membuat suasana menjadi nyaman. Itu hadis ya. Tapi kalau dia masuk rumah itu tanpa salam, tanpa mengucapkan assalamualaikum rabbika atau assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka malaikat yang 2 tadi meninggalkan dan masuklah iblis ke dalam rumah itu. Karena apa? Setan pasukannya iblis tadi, dan dia buat suasana di rumah itu menjadi panas. Nah, itu kemudian connect dengan di tubuh kita ini yang panas. Maka jadilah orang yang marah itu wajahnya merah, gitu kan? Dan sebagainya itu. Jadi itu butuh ilmu. Dalam kehidupan itu butuh ilmu nanti. Supaya meredam apa yang ada di dalam tubuh ini. Itu pentingnya ilmu di situ. Nah, ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, gitu ya. Ilmu-ilmu yang lain itu butuh. Jadi tubuh kita ini menyelamatkannya itu dia butuh ilmu dia. Nah, maka disitulah pentingnya kita berilmu. Jangan pernah berhenti untuk mendalami ilmu. Karena tubuh kita itu semua potensinya sama di awalnya. Fitrahnya itu pada 4 anasir itu. Tinggal bagaimana kita dengan ilmu, lalu angin dan api tadi bisa diredupkan hawanya, didinginkan. Dan anginnya juga bisa ditekan. Yang dimunculkan sifat dingin. Apa dingin dalam artian kesejukan, menumbuhkan kuburan gitu kan. Nah, tapi tadi tetap makannya juga tetap yang halal dan baik tadi. Jadi
Kenapa berbeda-beda itu ya karena disitulah dikatakan kullu mauludin fitrah itu yang membuat masuk angin Majusi ya sebenarnya. Jadi bukan persoalan Nasrani Majusi itu agama, tidak sebatas itu, tapi perilakunya itu tergantung kepada orang tuanya. Makanya disitulah pentingnya ngasih bagi makan anak-anak misalnya ya tetap harus yang halal, yang baik, supaya dia tidak menjadi pemberontak, tidak menjadi pembangkang gitu kan. Nah, tapi diarahkan ke ilmu-ilmu yang beragama, kita doakan kan gitu. Nah, itu kira-kira begitu. Sebentar, Pak. Oke. Bisa Ya, silakan Pak Sugeng. Ya, baik Bapak, terima kasih. Silakan. Menarik sekali yang disampaikan itu. Saya tertarik dengan salah satu potensi manusia itu yang di situ tadi pada potensi yang keenam, yaitu fitrah yang ada pada manusia. Dan tadi sempat disinggung pada salah satu hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirahi aw yumajisanihi. Demikian mungkin lengkapnya dengan itunya saya kurang begitu paham tentang diriwayatkan oleh siapa. Nah, terkait dengan ini tadi Pak dosen mengatakan bahwa satu sisi di situ tidak menyoroti semata-mata pada agama, artinya yang lain, tapi di situ juga terlihat dominasi secara harfiah menyebutkan dalam hadis itu yuhawidanihi au yunasironihi, di mana itu adalah konteks yang menunjukkan pada sebuah akidah seorang. Nah, dalam hal ini ketika ada seorang manusia terlahir di dunia ini, mestinya fitrahnya itu adalah seorang muslim. Namun dalam realitanya dibesarkan oleh keluarga non-muslim, yang mana ketika yang bersangkutan telah memasuki usia balik, tidak terkawal fitrahnya, menjadi seorang yang bukan muslim, apakah di sini ada kesalahan fitrah pada orang tersebut terkait dengan hadis ini? Begitu Bapak, terima kasih untuk mendapatkan penjelasannya. Makasih. Jadi kan segini, ruh manusia itu meskipun terlepas dari perdebatan ruh itu dicipta atau bagian dari Allah ya, itu juga menjadi perdebatan. Tapi yang pasti ruh itu sejak di alam lahut sana, alam ketuhanan, itu semua sudah mukmin. Semua sudah mukmin, beriman. Bahkan ketika diturunkan ke alam jabarut, kemudian ke alam malakut, terus alam mulki, alam kandungan, ke manusia, alam dunia, itu manusia semua masih dalam keadaan beriman. Semua mukmin. Nah, tapi ketika dia lahir, dia lupa. Manusianya muncul, punya sifat lupa tadi. Yang muncul lupa deh. Maka lalu dalam Islam Nabi mengajarkan ketika dia lahir maka diazankan. Kanan dikamahkan telinga kirinya. Itu menggambarkan, mengingatkan dia bahwa dia adalah mukmin. Nah, maka biasanya kalau sudah diazankan dia tenang, bayi itu tenang. Nah, tidak menangis lagi dia. Karena ruhnya merasa nyaman. Dan itu berproses sampai dia ketika dia masa balik ya, masa balik. Nah, ini tadi kan gimana kalau dia kemudian ternyata dia dipelihara oleh keluarga non muslim gitu ya. Kemudian dia menjadi tidak muslim, tidak mukmin. Nah, ini kan persoalannya kembali lagi kalau dalam perdebatan ilmu kalam itu ini kembali kepada hidayahnya Allah.
Tapi pada prinsipnya, jadi di situ tetap ada peran dominasi Allah. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa hadis itu fitrah kemudian membuat Nasrani Majusi itu tanpa hidayah tidak ada. Makanya ketika kasusnya Abdul Muthalib kan persoalan hidayah itu. Meskipun beliau sangat menyayangi Rasulullah dan barangkali juga secara hati membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Cuman persoalannya belum bersahadat. Hidayah di situ. Dan ulama hampir banyak sekali tafsir Al-Maraghi, Ibnu Qasir, Al-Munir, Al-Kasab, Al-Alusi, Al-Azhar, itu kadang-kadang menafsirkan sedikit sekali tentang ayat itu. Banyak ulama mengatakan, kenapa tidak ditafsirkan lebih jauh? Takut Rasulullah tersinggung. Karena ini beliau sangat menyayangi pada pamannya itu. Nah, itu saja Allah sudah menegaskan, tanpa hidayahku, kata Allah, tanpa petunjukku, kamu tidak bisa apa-apa. Nah, jadi kalau disitulah persoalan kemudian orang mengatakan itu takdir itu gitu. Ada takdir, ada nasib di situ. Ya, ada takdir, ada nasib. Jadi ketika dia, meskipun dia semua dilahirkan dalam keadaan mukmin aslinya, tapi kemudian dia ketentuan takdirnya berbeda-beda. Bahkan ada keluarga mukmin, keluarga lahirnya sebagai mukmin, tapi ketika dewasa juga dia tersesat. Nah, disitulah pentingnya kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Ya, itu kalau hadis yang tentang itu memang kita bisa lihat nanti dalam syarahnya Ibnu Hajar Asqalani, ya. Dalam kitab Bukhari atau dalam kitab Muslim, syarahnya Imam An-Nawawi, panjang lebar beliau menjelaskan tentang Mauludin Fitrah itu, yang menunjukkan bahwa pada dasarnya tetap tergantung kepada hidayahnya Allah. Gitu. Jadi kita belajar pun juga kita sudah mukmin, kita sudah berdoa, kita sudah, tapi kalau hidayahnya Allah tidak ada juga tidak ketemu juga. Nah, di situ menggambarkan bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari Allah gitu. Dia tidak bisa melepaskan diri. Karena semua masih di dalam kendalinya Allah. Jadi orang berdoa saja minta hidayah. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu mewajibkan kunut gitu ya. Itu salah satunya Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait, itu berilah kami hidayah gitu. Itu pentingnya di situ. Artinya sholat itu sendiri kan artinya kan doa. Jadi kalau berdoa ya kita berdoa saja yang bagus-bagus gitu kan. Nah, seperti itu mungkin Pak Sugeng. Jadi bahwa hadis itu, monggo gimana? Ada tambahan lagi mungkin Pak Sugeng? Cukup, itu bolehlah yang kelihatannya sudah rise. Monggo dilanjut. Mungkin silakan Bu Laila, mungkin ada ingin bertanya. Silakan. Gimana Bu? Pak Dokter, saya nyambung dengan pertanyaannya Pak Sugeng tadi bahwa manusia itu dengan 5 potensi yang dimiliki ini terkait dengan pendidikan, karena kita semua yang ada di sini adalah pendidik nih Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan berapa prosentase atau mungkin dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia dalam pendidikan itu kan mungkin mulai dari RA, MI, MTS, MA atau di perguruan tinggi, kita bisa melihat
perkembangan potensi manusia terbesar itu seperti apa. Terus yang selanjutnya, seperti yang tadi disampaikan Pak Sugeng bahwa fitrah kita yang perlu kita jaga itu diantaranya adalah bagaimana menjaga keimanan seseorang atau kita memelihara keimanan seseorang. Nah, yang terpenting dalam filosofi pendidikan Islam menurut Bapak, itu dari potensi itu yang perlu kita maksimalkan itu yang mana. Dan dalam pengembangan fitrah keimanan seseorang, itu yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik itu batasannya seperti apa. Itu Pak yang pertama. Yang kedua Pak, terkait dengan manusia yang memiliki sifat-sifat yang secara keseluruhan, baik sifat robaniyah, hayawaniyah, syaitoniyah, atau malakutiyah, dengan sifat-sifat itu, kira-kira pendidikan, filosofi pendidikan yang seperti apa yang bisa merubah sifat manusia? Karena semua manusia kan tadi Bapak sampaikan memiliki sifat hayawaniyah gitu, Pak. Saya juga punya, semuanya punya, gitu. Paling tidak dengan pendidikan itu kan bisa menekan sifat-sifat hayawaniyah atau bahkan sifat-sifat syaitoniyah yang menjadikan kita sombong, menjadikan kita takabur dan lain-lain. Mohon penjelasan dari Bapak konsep pendidikan yang seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik untuk membimbing anak-anak kita untuk merubah sifat-sifat dari sifat hayawaniyah, syaitoniyah menjadi sifat-sifat yang robaniyah. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Oke, jadi gini Bu. Yang perlu dikembangkan sebenarnya adalah adanya keseimbangan potensi hati. Kalau Al-Ghazali itu lebih menekankan yang perlu dididik dengan agama itu adalah hatinya, ruhnya. Jadi akalnya itu dia harus dalam dominasi itu dia tidak boleh terlalu besar daripada hatinya. Akal itu menurut Al-Ghazali itu tidak terlalu banyak ruangannya. Beda dengan hati yang begitu luas. Maka ilmu itu kalau bahasa itu ilmu agama atau ilmu umum itu mesti dimasukkan ke dalam jiwanya untuk menghadapi kehidupan. Makanya kasus tentang misalnya Rasulullah tentang pengawinan kurma itu kan ada hadis Rasulullah mengatakan engkau lebih mengerti tentang urusan duniamu. Nah itu persoalan akal. Tapi persoalan ohrawi itu iman itu kan wilayahnya wilayah di hati, bukan di akal. Jadi iman itu adalah adanya di hati, di keyakinan. Nah, kalau kita bersyahadat kan asyhadu an la ilaha illallah itu kan syahadat tauhid, asyhadu anna muhammadar rasulullah kan syahadat rasul, itu kan baru lisannya. Tapi di dalam hati kan kita harus yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah satu-satunya utusannya Allah, Rasulullah. Nah, itu adanya di hati. Nah, maka di hati ini juga bersarang berbagai macam penyakit. Sombong itu juga di hati. Ujub itu juga di hati. Ria itu juga di hati. Sum'ah itu juga di hati. Semua di hati. Jadi tugas kita, makanya Rasulullah dalam hadis qudsi kan di awal dikatakan, ketika kamu mengenal dirimu, kamu mengenal aibmu juga, kamu mengenal kelemahanmu juga. Nah, kemudian kamu ingin mengobati dirimu, gitu loh. Obati dirimu. Dengan apa? Dengan ilmu. Sedangkan hati makanannya dengan zikir. Hati itu dengan zikir dia. Ingat kepada Allah. Nah, kita mengolah ini kan, anak didik kita kan harus kita olah nih. Bagaimana mereka selalu paham bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita. Dengan urat leher kita. Lebih dekat antara kuku dengan daging.
Cuman mendidik ini kan kita tidak gampang. Makanya para kiai-kiai itu, kenapa banyak pondok pesantren itu mereka berhasil membuat lebih tawadu, lebih bagus keimanannya. Karena setiap malam para kiai itu kan tahajud mendoakan murid-muridnya, santri-santrinya. Jadi tidak cukup sekedar dididik, udah aja bacakan kitab, dituntun, tidak cukup. Itu ikhtiar lahir namanya. Ikhtiar batinnya didoakan. Nah, supaya ada tersambung, rohnya itu tersambung. Roh ilmu dengan roh batin murid itu tersambung. Makanya kata Habib Lutfi kan, untuk menjadi wali itu sebenarnya tidak susah. Hanya ada dua syaratnya. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada gurunya. Itu saja. Nah, orang berbakti itu dengan gurunya pasti ada keterkaitan batiniah. Keterkaitan batiniah itu dengan doa dibangun. Berdoa minta supaya muridnya ini diperhatikan, diberi kemudahan, diberi hidayah, diberi petunjuk, dijaga keamanannya, dijaga kesejahteraannya, didoakan terus. Nah, itu kelebihan pondok pesantren begitu. Kiainya itu setiap malam itu bermunajat kepada Allah. Nah, kenapa kita gagal dalam pendidikan secara umum? Karena kita lebih banyak berbicara sekarang pendidikan itu profesional. Jadi mendidik sekedar olah otak saja. Nah, itu yang kemudian belakangan lalu muncul adalah penguatan pendidikan karakter itu. Olah otak, olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa. Nah, jadi rasa itu juga ada di batin, di ruh. Makanya saya pernah bilang, kita itu siapa sih sebenarnya? Kita itu ya roh kita itu. Makanya ketika kita tertidur, meskipun kita masih punya mata, kita sudah tidak bisa lihat. Meskipun kita masih punya telinga, kita sudah tidak dengar. Karena pendengaran, penglihatan, penciuman, itu persoalan rasa. Rasa itu ketika roh itu dimasukkan, maka muncullah rasa. Nah, jadi kalau tadi dikaitkan dengan hadis tadi, kemudian bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Ya, kita mendidik, kalau bahasa Ki Hajar Dewantoro itu, mendidiklah dengan hati, sepenuh hati. Artinya mendidik itu tidak sekedar nalar akalnya, rasionalitasnya yang dibangun, tapi batiniahnya dibangun. Batiniahnya dibangun, karena kata Al-Ghazali, hati itu lebih berhak atas ilmu daripada akal. Lebih berhak dia. Karena yang akan kembali ilaihi rajiun itu ruh bersama hati. Hati itu wadahnya ruh. Karena hati itu ada satu sisi ada nafsu, satu sisi ada ruh di situ. Kata Syekh Abdul Qadir. Jadi hati itulah kemudian lalu menimbulkan rasa. Rasa senang, rasa benci, rasa syukur, rasa sedih. Itu ada di rasa. Termasuk rasa ujub tadi. Pingin dilihat juga ria, pingin didengar sum'ah gitu ya. Pingin lebih dari yang lain. Itu soalan nafsu gitu. Nah, makanya pendidikan filsafat pendidikan Islam itu kan nanti ujung-ujungnya, sebagaimana tadi sudah saya bagikan tugas itu, nanti ada tarbiyatul fikri, ada tarbiyatul imani, ada tarbiyatul qalbi kan itu. Nah, itu finishnya ke sana nanti. Puncaknya ke sana. Jadi bagaimana kita mendidik diri kita
Nah, itulah yang akan kita didik juga kepada orang lain. Jadi keimanan itu harus dididik. Pendidikan itu dengan ilmu. Roh itu juga harus dididik dengan ilmu. Akal itu juga harus dididik dengan ilmu. Semua butuh ilmu. Makanya lalu hadis mengatakan al ilmu alal amal. Ilmu itu menuntun amal. Dan amal tanpa ilmu dia tidak dipandang sah dalam pandangan fikih. Nah, itu. Jadi pitah yang dihadirkan oleh Allah itu masih membutuh penanganan tambahan. Itu bukan barang matang gitulah. Dia butuh sentuhan macam-macam. Salah satunya adalah sentuhan ilmu, sentuhan iman, sentuhan ibadah, sentuhan bagaimana menekan hawa nafsu dan sebagainya. Dia butuh. Nah, di situ ada usaha manusia tuh, ikhtiar di situ. Ada ikhtiar di situ. Allah hanya menyediakan potensinya. Tapi pada akhirnya kita yang berilmu, kita harus mengendalikan dengan ilmu itu apa yang ada pada potensi kita. Nah, itu kira-kira begitu. Saya nangkap tuh, Bu Laila. Kayaknya sambil berpikir. Pak, tanya Pak. Oke, gimana Pak Ya, Fatin? ini Pak, maaf, mau nanya. Nggih. Itu ya, Gimana, Bu? maaf, karena kamera laptop saya memang rusak, jadi nggak bisa menampilkan wajah. Nggih. Oke, gini Pak, saya tertarik sekali tentang pembahasan ilmu, terus fitrah, juga tentang hidayah, gitu ya. Tadi saya tertarik juga dengan dialog dengan Bu Laila yang luar biasa karena kita di sini hampir 90% adalah pendidik semua yang mana memiliki tanggung jawab yang luar biasa di era global seperti ini dengan kondisi anak didik kita ini yang sudah pola mindsetnya terus kehidupannya itu jauh sekali dengan pendidikan dulu kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, saya ingin menanyakan sama Bapak dan juga ingin mendapat pengetahuan yang lebih. Setahu saya selama ini kalau ilmu itu ada hidayah ya Pak ya. Ilmu itu eh, ada hidayah. Ini sepengetahuan saya gitu. Adanya hidayah. Nah, hidayah ini masuk kepada setiap manusia menapaki jalannya Allah. Nah, ketika orang mendapat hidayah ini nanti akan masuk ke dohirnya sampai ke batinnya. Nah, ketika kita memberikan sebuah keilmuan kepada anak-anak, sementara eh, jiwa kita di dalam memberikan ke anak saja itu misalnya belum begitu yakin. Apakah itu nanti ngefek kepada murid-murid kita? Dalam arti eh, keilmuan yang masuk ke dalam ruh-ruh dan jiwa anak-anak didik kita ini tetap ada perbedaannya. Karena kalau kita lihat ya Pak ya, guru-guru kita yang zaman dahulu, para kiai-kiai, orang-orang yang dulu kala itu, di dalam contohnya membaca Al-Quran aja belum begitu fasih, misalnya ya hayu ya koyum aja ya kayuku ya kayumu kayak gitu. Tapi orang-orang zaman dahulu ini memiliki kehebatan yang luar biasa. Nah, sekarang orang zaman sekarang ini kan lebih fasih-fasih untuk mengucapkan Al-Quran saja lebih fasih sekarang. Tetapi untuk dari implementasinya terus di dalam kehebatannya itu tetap jauh beda kayak gitu loh. Nah, ini di sini kalau seperti ini kita lihat dari sisi keilmuan, terus dari sisi hidayah ini apakah memang zaman sekarang ini kondisi alamnya yang berbeda atau karena manusianya yang memang sudah jauh dari Tuhannya atau bagaimana? Gitu Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Hidayah itu kan petunjuknya Allah. Ya salah satunya ilmu. Salah satunya ilmu.
Makanya lalu kita pun juga kalau sedang membaca buku atau dapat pengetahuan, jangan lupa untuk berdoa, wahai Allah, apa yang aku dapatkan ini mohon disimpankan dan mohon juga dikeluarkan ketika aku membutuhkan. Nah, makanya kan begini, gimana caranya kita untuk mendapatkan ilmu itu? Kalau dalam konsep sufi itu kan ada yang namanya tahali, pengosongan, tahali, dan tajalli. Bentar Pak, Jadi gini, tahali, tajalli. Nah, begini, kita pertama kali itu harus pengosongan, kosong dulu. Setelah kosong lalu dibersihkan. Setelah dibersihkan baru diisi. Nah gini, kita kalau mau minum itu gelasnya gelas kotor atau gelas bersih? Bersih. Nah, kita baru nikmat minum kalau gelasnya bersih. Maka supaya kita mendapatkan minuman air yang banyak, maka kita kosongkan dulu air gelas itu, kita bersihkan dulu. Nah, gimana cara membersihkannya? Itulah kenapa Allah kasih surat Al-Fatihah. Kenapa kasih surat Surat Al-Fatihah? Al-Fatihah itu kan orang mengatakan begini. Kalau dalam Al-Quran sebenarnya intisarinya ada di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah intinya ada di Bismillah. Bismillah itu intisarinya ada di huruf ba. Nah, di ba itu ada titik. Karena semua persoalan itu berangkat dari titik. Berasal dari titik. Nah, jadi kita kalau mulai belajar, jangan tidak membaca Al-Fatihah. Supaya putuh keilmuan itu kita terbuka. Kosong. Supaya terisi. Lalu bersih. Makanya lalu, kalau kita belajar dimanapun, atau lagi ngaji yang Pak Kiai, meskipun kita sudah mengerti, kita kosongkan dulu. Jangan merasa punya ilmu. Supaya kita dapat pengetahuan. Karena kalau kita merasa punya, kita tidak dapat banyak. Kan gitu. Nah, jadi kita bukalah utuh ilmu Allah itu, keilmuan Allah itu dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ketika diturunkan saja, iblis saja meriang. Kan begitu. Surat Al-Fatihah itu di situ terbagi dua. Ada manusia, ada haknya Allah di situ. Nah, makanya baca surat Al-Fatihah itu sebelum belajar. Iftitah dulu, membuka dulu, dibuka. Suku-suku jangan membaca Rabbana tah baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Minta dibukakan dulu. Kalau kita belajar begini, tapi Allah tutup kita tidak paham. Kita tidak dapat hidayah. Ilmu itu tidak lewat aja dia. Dia tidak nyambung dia. Tidak meresap. Makanya orang zaman dulu berilmunya sedikit, tapi keyakinan tebal dia. Dia keyakinannya. Kita ini ilmunya banyak, bacaannya banyak, tapi keyakinan tipis. Keyakinannya bahwa Allah itu hadir, Allah itu membersamai, keyakinan bahwa Allah itu dekat, Allah itu akan menolong,
khairun asirin, itu lemah keyakinan kita. Gitu. Makanya lemah itulah orang zaman dulu. Zaman dulu sulit ilmu itu. Sulit sekali. Tapi mereka amaliyahnya itu dengan keyakinan yang bagus. Bagus sekali keyakinan mereka dulu. Mereka sangat menjaga makanan yang halal dan baik, itu sangat dijaga. Makanya kita menuntut ilmu itu mesti mendekati Allah kalau kita ingin berilmu. Dekati Allah. Karena dia maha alim. Maha alim dia. Maha ilmu. Dia punya sifat ilmu. Nah, makanya lalu manusia itu sebenarnya itu banyak dipinjami oleh Allah. Ada 7 sifat yang dipinjami oleh Allah. Kita dipinjami sami'un, mendengar. Karena dia punya sifat samak. Ada sifat maknawiyahnya yaitu sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Karena dia al-basar, basar. Dia punya sifat kalam. Kita kalau dikasih mutakallimun, berkata-kata. Jadi kita ini sebenarnya dia juga. Dia juga. Karena dia punya, kemudian di dalam diri kita ada 4. Ada qadirun, karena dia kudrat. Ada muridun, ada iradat dia. Dari iradat menjadi muridun. Kemudian hayat menjadi hayyun. Kemudian yang terakhir, dia alim, ilmu. Karena dia alim. Pengetahuan, punya ilmu. Jadi kita semua diberi potensi oleh dia sudah itu juga. Tinggal bagaimana cara menghidupkannya. Nah, menghidupkannya dengan iman. Menghidupkannya dengan ilmu. Supaya hidup. Nah, kalau dia sudah hidup, keyakinannya udah bagus, itu yang disebut dengan, ada yang disebut rasa kita, ada yang disebut rasanya rasa Allah, dan ada rasa nikmat di situ. Kalau sudah rasa nikmat, sudah tidak ada lagi rasa yang lain, hanya nikmat saja udah. Nah, itu. Kalau masih rasa Allah, itu nanti semuanya tuh komandonya Allah sudah. Melihatnya Allah. Mendengarnya Allah. Nah, bagaimana cara mendengar seperti itu? Dibuat tanah diri kita. Kita tidak ada, hangus, tenggelam di situ. Menyatu. Tapi ini terlalu tinggi ya, terlalu tinggi kali ini. Terlalu berat. Kalau mau seperti itu, mesti ada mursyidnya yang menuntun. Kalau tidak berbahaya. Nah, jadi minimal itu rasa kita itu udah mulai nyaman. Ada rasa nyaman. Dan disitulah makanya kalau mulai belajar, meskipun sir baca Al-Fatihah, bermohon, Rabbana aftah bainal qaumina, itu. Supaya Allah berikan petunjuk. Nah, petunjuk itu adalah ilmu. Seperti itu. Nah, makanya ilmu itu dia membutuhkan amal. Makanya coba lihat Al-Quran. Setiap Allah berbicara tentang kehidupan, Allah selalu bicara tentang iman. Setiap Allah berbicara tentang iman, pasti Allah berbicara tentang ilmu. Kalau setiap Allah berbicara tentang ilmu, pasti Allah berbicara tentang amal. Kalau Allah berbicara tentang amal, pasti Allah akan berbicara tentang ikhlas. Itu runtutannya. Coba cek dalam Quran seperti itu nanti ketemunya. Nah,
Gimana Bu Tun? Berarti ada apa ya Pak, perubahan yang bisa kita terapkan kepada anak-anak juga kayak gitu. Ketika kita mau mengawali mengajar, misalnya kita Fatihah bersama kayak gitu ya Pak. Terus yang kedua, kalau yang tadi Bapak ngendika di awal Pak dosen, di pesantren-pesantren itu para kiai itu melakukan tirakat untuk para santrinya sehingga output pendidikan di pesantren itu memiliki nilai lebih. Eh, saya pernah mendengar cerita sih, memang kalau kiai itu di tengah malam santrinya difatehain satu-satu lah. Apakah ini yang tadi Bapak jelaskan juga bahwa ada Fatihah yang menjadi haknya manusia kayak gitu Pak? Iya, memang harus dipatihahi Bu. Bahkan ada ulama yang mengatakan, tapi setiap anak kita itu setiap hari itu dipatihahi 41 kali dia satu orang. Panjenengan punya anak dua, misalnya 41 kali dua, dipatihahi dia 41. Iya, seperti itu. Itu namanya ikhtiar batin. Jadi tidak bisa, ikhtiar lahir saja tidak bisa. Kalau meskipun kalau ingin lebih jauh, sebelum sampai ke situ, itu mesti pamit dulu dengan Rasulullah. Pamit Karena itu dunia berarti ini, ya menyampaikan salam dulu kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Lahu al-Fatihah kepada beliau dulu. Tahu? Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lahumul Fatihah. Itu penting. Karena mereka tanpa mereka kita tidak ada. Itu membuka dulu. Membukanya di situ dulu. Baru kita membuka diri kita. Ya, luar biasa, Masya Allah. katakan Bu. Makanya ilmu itu Bu, semakin berilmu, semakin paham, itu semakin terasa bodohnya Bu. Betul Pak, betul Ya, banget. itu jadi wah ternyata saya belum tahu ini, saya belum tahu itu loh, banyak hal. Makanya orang berilmu Bu, itu lama-lama semakin tidak merasa punya ilmu, hilang. Kenapa? Semakin sadar dia tidak ada apa-apanya, dia tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa lagi gitu loh. Hangus, panah dia, gelam dia, karam dalam lautan hikmah ilmu itu karam dia, gelam. Nah, begitu. Atau mungkin Pak Tudin ada apa nih? Angkat tangan. Silakan. Iya, ini menarik sekali, luar biasa. Tambah bodoh ya Pak. Suaranya terdengar Pak, jelas-jelas bukan suaranya. Itu belum dia terdengar ya. Iya, terima kasih. Ketika mendengar beberapa Bapak, mungkin menyimpulkan bahwa manusia itu seperti komputer ya Pak, seperti laptop. Artinya dia punya perangkat kasar dan juga punya perangkat lunak gitu. Perangkat kasar mungkin kalau sakit bagiannya dokter barangkali ya. Kalau perangkat yang lunak yang sakit, nah ini kebagiannya guru, misalkan guru ngaji, para kiai terus itu. Dan mungkin ada ikhtiar apa. Kemudian kalau komputer itu kan bisa hidup itu kalau ada yang menyalakan gitu. Nah kalau manusia itu sudah dinyalakan oleh Allah, kemudian ini pemahaman saya Pak, nanti makanya ini saya mungkin minta penjelasan dari Bapak bahwa manusia itu setelah dinyalakan itu dia suruh apa ya menentukan nasibnya sendiri. Pak Tudin.